Kami mengeluarkan orang-orang mukmin yang berada di dalamnya negeri kaum Lut. Kami tidak mendapati di dalamnya kecuali sebuah rumah dari orang-orang Muslim, Lut dan keluarganya. Kami meninggalkan suatu tanda kebesarannya di negeri itu bagi orang-orang yang takut pada azab yang pedih. Begitu pula kami meninggalkan pada Musa tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata. Kemudian dia Fir'aun bersama bala tentaranya berpaling dan Fir'aun berkata, dia atau orang gila. Maka kami menghukumnya beserta bala tentaranya, lalu kami menenggelamkannya mereka ke dalam laut dalam keadaan melakukan perbuatan yang tercela. Begitu pula kami meninggalkan pada ketika kami mengirim kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak meninggalkan apapun pada semua yang dilanda, kecuali menjadikannya bagai tulang yang hancur. Begitu pula kami meninggalkan pada kaum Samud tanda-tanda kekuasaan Allah ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai waktu yang ditentukan. Lalu mereka bersikap angkuh terhadap perintah Tuhannya, maka mereka disambar petir sementara mereka menyaksikannya. Mereka sama sekali tidak mampu bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Sebelum itu kami telah membinasakan kaum Nuh. Sesungguhnya mereka adalah kaum fasik. Langit kami bangun dengan tangan kekuatan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Bumi kami menghamparkan, kami adalah sebaik-baik zat yang menghamparkan. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Maka katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, segeralah kembali taat kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang jelas darinya untukmu. Janganlah kamu mengadakan Tuhan lain bersama Allah. Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Bisultanin mubin amlahul banatu walakumul banun amtas alum ajran fahum min makramin qalun am indahumul ghaibu fahum yahdun am yuriduna kaidan waladzina kafaru umul majidun amlahum ilahun khairullahi subhanallahi amma yusrikun. Wa in yarau kisman minas samai sabidaniyu yaqulu sahabum marhumun wajarhum hatta yalaku yawmahum yulaku yawmahum alladhi fihi yus'abun yawma la yughni
jika hina kamu takut. Wa minal laili fasabbihu wa idbaran nujum. Ya Muhammad, mereka kekaitannya tidak, mereka lah yang tidak beriman. Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengan Al-Quran, jadi mereka orang-orang yang benar. Atau apakah mereka tercipta tanpa asal usul, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ataukah di sisi mereka ada kendaraan Tuhanmu, atau mereka yang berkuasa? Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang goib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata. Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak laki-laki? Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibani dengan hutang? Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib, atau mereka menuliskannya? Atau mereka hendak melakukan tipu daya, tetapi orang-orang kafir itu justru mereka yang terkena tipu daya? Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan? Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata itu adalah awan yang bertumpuk. Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu mereka dirasakan, yaitu pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka, mereka tidak akan diberi pertolongan. Dan sungguhnya bagi orang-orang yang zalim maka ada azab selain itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sungguhnya engkau berada dalam kekuasaan kami. Dan bertasbihlah dengan mulia Tuhanmu ketika engkau bangun, dan pada sebagian malam bertasbihlah kepadanya, dan juga pada waktu terbenarnya kita minta pada hari fajar. Yaqulul kafiruna hadza yawmun asir kadzabat qablahum qawmun fakadzabu abdana laqalu majnun wasjud waja'al rabbahu anni maghlubun fantasir fawatahna abwabas samaa'i bima'in munhamir fa'ajalna al-arda uyuna fa'aqal ma'u ala amrin qad qadir وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل
فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. Jadi ketika sangkakala kembali tiup, maka manusia itu bermunculan dari kuburan. Ya pada bangun sesuai dengan amal soleh mereka. Ada yang berupa manusia, itulah orang-orang yang soleh-solehan. Ada yang berupa tulang belulang, ada tulang-tulang aja nggak ada kulit. Ada yang berupa binatang, macam-macam lah. Jadi ayat lain disebutkan. Jadi mereka pandangannya tertunduk. Ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan seperti belalang. Dengan patuh mereka segera datang kepada menyeru itu. Mereka nggak bisa menyangka, nggak mau keluar dari kuburan. Mereka tetap seruan itu sampai kala itu sudah ditiup, maka mereka otomatis bermunculan. Tidak ada yang menyangkal saat itu. Lalu orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit. Maka orang-orang Rasul, maka mereka mendustakan hamba kami Nuh dan mengatakan dia orang gila, lalu diusirnya dengan ancaman itu. Jadi di zaman Nabi Nuh pun juga mereka kenapa ya? Tadi dikasih ya. Iya. Pantas kerasa jadinya. Aku tutup dulu, lagi apa sekarang ini? Enggak, saya udah di situ. Perkembangan zaman ya tentunya, sehingga banyak orang yang mendapatkan hidayah dan berduyun-duyun masuk agama Allah. Di zaman Nabi Nuh itu sangat sedikit, bahkan dianggapnya orang gila. Lalu karena Nabi Nuh itu berdakwahnya cukup panjang waktunya, sehingga Allah menguji umatnya agar Nabi Nuh membuat sebuah perahu. Makanya dibilang sama orang-orang kafir, Nuh itu gila. Kenapa lagi musim kemarau begini yang buat perahu? Memang mau hujan lebat gitu. Padahal memang membuat perahu itu seruan yang dari Allah. Ya, memang Nabi Nuh mendapatkan wahyu agar membuat sebuah perahu. Ya, setelah itu nanti Allah akan menurunkan azab berupa air bah. Tapi mereka menganggapnya orang-orang kafir itu Nuh itu adalah orang gila. Lalu diusirnya dengan ancaman, pergilah dari sini sama orang-orang kafir. Maka dia Nuh mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku. Nah, ketika Nabi Nuh itu diusir oleh orang-orang kafir dari negerinya itu, lalu Nabi Nuh mengadu kepada Allah, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku ya Allah. Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, sehingga karena Nabi Nuh sudah diolok-olok, diusir ya dari tempatnya. Lalu Nabi Nuh itu memohon kepada Allah. Tiba-tiba Allah menurunkan air hujan yang sangat tercurah. Jadi selama 7 hari 7 malam hujan takkan berhenti. Kalau di Depok kemarin hujan deras banget sehari 3 jam aja betul-betul itu banjir ya. Ini 7 hari 7
malam, hujan petir, hujan angin. Untuk apa? Untuk menguji kaumnya. Ya, karena orang beritakan apa yang disampaikan.